Yang pertama dari kata-kata fa'akhadhahu, bahwa Allah lah Rob yang sesungguhnya. Maka karena Allah Rob yang sesungguhnya, diazablah si Tuhan KW ini. Yang Tuhan KW yang firmannya hoax semua. Ya, firman KW, Tuhan KW firmannya hoax. Itu biasanya gitu. Nah, mereka pasti diazab. Di ayat ini juga harus ada yang kita imani. Ada yang harus kita yakini. Tentang apa? Inna ladaina angkalau wa jahima. Ini harus kita imani nih, hidayah ini. Kata-kata nakal, nakal al-akhirah wal ula, kalau kita lihat dari surah Al-Muzammil, inna ladaina angkalau wa jahima. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya punya model siksaan di akhirat itu dan di dunia itu, dan itu berpola. Nakal itu satu pola. Pola siksaan Allah khusus para Fir'aunis dan sejenisnya dan spesiesnya. Dan itu dari masa ke masa berulang. Karena berulang maka disebut pola. Jadi pola nakal atau tangkil, ini pola. Dan kita harus yakin pada pola ini. Pola siksaan sejenis at-tangkil. Siksaan yang Ustaz Deden tadi bilang diantaranya yang mengikat, yang menahan, supaya sudah sampai di situ saja kezaliman yang dilakukan, nggak diterusin, walaupun ngeselin lama juga, ya, ngeselin lama dia bertahan, sampai ada yang bilang, kapan sih itu orang matinya gitu ya, ada nggak kayak gitu? Padahal sama pemimpinnya sendiri dia ngomong kayak gitu ya, saking nggak sabarnya. Nah, buat yang tidak sabar, ingat ya, Allah punya pola. Pola apa namanya? At-tankil, nakal. At-tankil, pola tankil. Jadi selain Allah punya pola penyiksaan di neraka jahim dengan semua caranya di akhirat nanti, ada pola juga di dunia dan di akhirat, namanya pola tankil. Nah, itu penjelasannya dari surah Al-Muzammil. Ini dulu, mangga Ustaz Deden diperdalam pola at-tankil ini, supaya yang lagi baper nih terhibur, ya, karena penasaran, kok cuma di akhirat doang Ustaz disiksanya orang-orang kayak gitu yang ngeselin itu, yang mati-mati itu. Ya nggak tahu kita. Kalau Firaun kan di laut ya, ada juga mungkin di telan tanah longsor di kampungnya sendiri atau di kota yang dia buat. Udah nggak saya terus jalan sudah Den. Iya, angkalan di surah Al-Muzammil ayat 12 itu azab dengan pola nakal. Kalau di tasrif itu nakala yunakilu tankilan wa nakalan. Nakalan itu dipanjangin huruf kafnya, itu namanya isim masdar. Kalau tankilan itu masdar namanya. Makanya nakal itu maknanya tankil. Jadi memberikan azab dengan pola yang menyudahi segalanya. Kalau ankalan itu jamak dari nakal, tapi nggak dipanjangin kafnya, nakalun saja. Ankalan. Di sini harus kita bisa memahami mana pertarungan
antara Nabi Musa dengan Fir'aun, dan mana ujian dan fitnah Nabi Musa menghadapi Bani Israel. Ketika Nabi Musa melawan Fir'aun, itu sangat jelas sekali mana yang hak, mana yang batil. Karena yang dihadapi oleh Nabi Musa ini adalah Fir'aun yang jelas zalimnya, jelas pogoknya, sewenang-wenangnya. Sangat jelas. Sehingga pola pola dakwahnya itu Bani Israel pun kompak mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Nah, periode berikutnya ketika Nabi Musa melawan atau berhadapan dengan kaumnya sendiri, itu Bani Israel, ini yang repot. Karena Bani Israel itu dia melihat bagaimana Fir'aun ditenggelamkan. Bagaimana Allah menghukum Fir'aun dan tentaranya. Bagaimana hukuman demi hukuman sebelum ditenggelamkan di Laut Merah pun diberikan kepada Fir'aun dan pengikutnya. Itu Bani Israel melihat itu. Bani Israel yang melihat bagaimana kuasa Allah menenggelamkan Fir'aun, ini mereka malah niru Fir'aun gitu. Ini malah niru Fir'aun. Kan itu fitnah besar bagi Nabi Musa alaihissalam. Menghadapi Fir'aun itu jadinya mudah dibandingkan dengan harus menghadapi kaumnya sendiri, Nabi Musa alaihissalam. Ini juga yang terjadi ketika pada zaman Rasulullah terjadi perang Badar. Itu pun juga jelas mana hak dan mana batil. Perang Uhud, mana hak dan mana batil. Jadi ada furqan di situ, benar-benar terpisah mana yang hak dan mana yang batil, sehingga berperang itu bisa seluruhnya gitu. Jadi kita nyebutin hai kafir gitu, itu gampang sekali karena memang benar kafir gitu. Tetapi ketika dihadapkan dengan orang-orang munafik yang nggak ketahuan kafirnya, itu menjadi beda itu. Menjadi beda. Nah, sehingga muncul zaman fitnah. Ya, zaman fitnah itu ketika musuh abu-abu gitu. Ya. Musuh itu abu-abu. Nah, Fir'aunisme ini semakin menjadi sulit terdeteksi, atau orang-orang yang terjangkit virus itu pun juga sudah sadar karena dia nggak merasa. Oleh karenanya, pola kita melawan Fir'aun, pola Nabi Musa melawan Fir'aun, itu harus kita lihat. Di situ ada nakalal akhirati wal ula. Kita jangan sampai seperti Bani Israel yang melihat Fir'aun tenggelam, tetapi mereka malah meniru Fir'aun. Itu jadi tidak jadi nakalan jadinya itu. Tidak jadi apa yang mereka lihat tidak mampu menghentikan laju Fir'aunisme. Justru malah dilanjutkan oleh mereka itu. Nah, mestinya kita masuk ke dalam kelompok orang yang disebutkan di ayat 26. Tapi belum malam ini Ustaz pembahasannya. Baik, insyaallah. Ya, saya ingin simpulkan aja. Jadi begini. Berarti tekanan di ayat ini, pola siksaan Allah bernama nakalan yang punya dampak duniawi dan ukhrawi, dan ini jatahnya para Fir'aunisme. Ya, jatahnya para Fir'aunisme. Nah, tinggal di mana posisi kita melihat pola ini, gimana posisinya. Tadi Ustaz Deden sudah sampaikan salah satu posisinya. Apa posisi Bani Israel misalnya? Kan Bani Israel juga ada yang pragmatis.
Ini gara-gara Musa sih ya. Coba kita tetap jadi budak aja di Mesir. Kita nggak kayak gini nih. Ini gara-gara Musa nih ngajak kita ke laut, kagak ada perahu. Gitu ya. Dia nggak peduli walaupun ada mukjizat Nabi Musa bisa belah lautan dan bagaimana diselamatkan Tuhan. Dia nggak peduli. Yang dipedulikan adalah ya dirinya, perutnya, posisinya. Jadi baru saja Firaun ditenggelamkan, dia juga nggak peduli soal Tuhan. Yang penting dia udah untung gitu loh. Oke, Firaun tenggelam, oke gue selamat gitu kan. Nah setelah itu siapa Musa, siapa Tuhan itu dia nggak peduli. Ada nggak manusia jenis ini menyikapi penguasa? Ada. Ya udahlah, yang penting semuanya baik. Ya nggak? Gitu tuh. Yang penting kita aman. Udah gitu kita bisa makan, kita bisa cari kerja. Ya. Ibadah masing-masing lah. Ada nggak kayak gitu? Nah ini tipikal Bani Israel yang baru saja selamat. Dan ditenggelamkan musuh di depan matanya. Yang harusnya di situ dia mengagungkan Tuhannya dan mengimani Musa alaihissalam. Itu nggak ngaruh. Malah Musa, seru juga ya setelah kita nyebrang ada banyak dewa-dewa disembah orang sini, bikinin juga dong kita Tuhan kayak gini nih. Seru juga nih, enak nih kalau punya Tuhan konkret kayak gini. Padahal baru saja selamat. Ya. Nah, saya melihat tuh yang sekarang kayak gitu. Uben, saya balik kanan ya. Kenapa? Ya, saya mau bisnis kok. Terserah ini orang mau ribut di MK, mau bicara undang-undang. Saya sih pokoknya siapa yang menang ya saya dagang sama dia, saya bisnis gitu. Tapi kalau kita lihat nanti dia sehari-hari di barisan kita. Iya, wah dia seakan-akan paling getol itu di depan nanti. Seperti kondisi sekarang nih, udah di atas, udah. Saya mau bisnis kok. Terus jadi kemarin apaan? Gitu. Yang kemarin itu apaan? Ya kemarin kan itu kan politik 5 tahunan, pilpres sudah selesai kan? Nah sekarang waktunya kita lanjutin dong. Yang penting kan bisnis. Dan iya karena kebetulan teman dekat dengan yang di sebelah sebelum pemilu dan ada tawaran menarik, ya loncat lah. Terus yang dibawain yang bingung. Jadi kemarin tuh ngapain? Itu bukan idealisme ya? Itu nggak beneran ya ternyata ya? Kan gitu tuh. Ini kan diantara yang selamat bersama Nabi Musa siapa? Uncle Sam kan? Siapa namanya? Samiri. Ya Uncle Sam kan? Si Samiri kan yang menyelesaikan Bani Israel dengan emas yang diolah menjadi patung anak lembu kan yang bisa bersuara. Lolos tuh orang ini sama bareng sama Musa orang ini. Tapi ini orang pragmatis. Ikut bukan karena idealisme, bukan. Ya karena ya pengen selamat aja. Setelah itu mah goodbye. Nabi Musa bukan Rasul, bukan Nabi. Allah itu ya terserah si Allah mau ngapain. Pokoknya saya untung gitu. Ada nggak kayak begitu? Ada. Dan ini ya orang-orang yang nakal